kalau dikonversikan kepada tingkat ekonomi dan kehidupan itu belum seimbang. Kesenjangan sosial antara yang kaya sekali di Republik ini dengan yang miskin sekali itu tidak patut dan sangat tidak layak. Apalagi kalau kemudian yang miskin ini kita biarkan terstruktur dan tersistematis. Kasihan bangsa ini. Maka kemudian dengan demikian, saya insya Allah sebagai wakil nantinya di DKI akan menjembatani. Maka perjuangan saya ada di situ. Pemerintah sebagai eksekutor, dia yang kemudian menjalankan seluruh kepentingan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan DPR sebagai yang kemudian nanti mengawasi, memberikan budget, kemudian juga mendampingi pemerintah agar supaya terjadi keseimbangan, balancing, dan kemudian aparatur keamanan dalam hal ini kepolisian, aparat hukum, tidak menakut-nakuti apalagi mengancam. Dulu ada program padat karya, gitu kan? Bikin jalan rame-rame yang ngerjain bangsa sendiri. Bikin apa gitu kan. Sekarang jangan dipandang enteng loh. Kita penelitian, hasil produksi bangsa sendiri luar biasa. Petani bawang, petani jagung, petani beras itu mengatakan kita kapan majunya nih. Bahkan yang lebih ironis lagi, ya kan? Orang baru panen raya, pemerintah mengumumkan impor beras. Mau diapakan kita ini? Apakah terus akan seperti ini? Semut pun kalau diinjek, dia akan menggigit. Apalagi rakyat. Dengan kemampuan dan kemajuan teknologi sekarang ini, bahwa kemudian sampai di pelosok tuh, apa yang terjadi dimanapun, orang udah tahu. Dan itu menjadi digital dan terbaca. Jadi jangan sekali-sekali kemudian seperti dulu lagi kan gitu kan. Rakyat bisa dibodohi. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Karena semua bisa berbicara. Saya ingin mengajak untuk kemudian yuk kita bersama-sama melihat DKI ini menjadi ikon dunia. Nah, misi saya adalah Jakarta harus tetap menjadi barometer Nusantara gitu loh. Jadi apa yang kau cari di Jakarta yang nggak ada. Dari Sabang sampai Merauke, dari orang Aceh sampai orang Papua, itu ada di Jakarta. Tantangan yang paling berat juga ada di Jakarta. Sehingga dengan demikian, kumpulan semuanya ini merupakan semua rangkaian yang kemudian kita jadikan Jakarta adalah benchmarking. Jakarta adalah barometer keberhasilan. Ini tidak boleh terjadi sebaiknya. Kesenjangan dan ketimpangan sosial ini adalah bagian daripada upaya kita untuk tidak ada diskrepensi yang sangat luas antara si kaya dan si miskin. Karena itulah titik pangkal terjadinya gejolak untuk orang menjadi pemberontakan karena sosialnya merasa tidak adil, merasa tidak dipedulikan. Kalau ini dipiara, ya tentu tidak tercipta kedamaian dan keamanan gitu. Wilayah Indonesia adalah teritori yang dibagi atas tengah, kemudian barat dan timur. Jadi dengan demikian, DPD nantinya adalah lebih berorientasi kepada kewilayahan itu. Jadi beda dengan DPR. Kalau DPR RI itu memang wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi rakyat karena dia ada reses dan seterusnya seperti itu. Kalau kami di DPD itu sebagai senator ada lebih kepada tataran untuk kemudian menjadi wise man, menjadi negarawan, dan kemudian menjadi balancing sehingga eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu berada sebuah simfoni. Dan itulah sebetulnya tujuan Indonesia ini merdeka untuk kemudian menjadi bangsa yang berdaulat, yang berorientasi kepada masa depan, dan kemudian tidak membiarkan masyarakatnya tertinggal, apalagi kemudian terhimpit. Banyak aset sumber daya manusia yang capable, capacity, potensial
yang wajar dan layak duduk di Senayan sebagai wakil rakyat. Tapi kasihan, mereka harus tersisihkan oleh sistem. Bahwa dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi mari kita kedepankan persatuan dan kesatuan, nasionalisme yang berbasis kedamaian dan keadilan. Kita jangan mau dipecah atau dipecahkan, baik kekuatan itu dari dalam negara kita sendiri, maupun apalagi terutama kalau kemudian ada tanda petik anasir di luar negara kita yang kemudian tidak menghargai our sovereignty dan our dignity